di Bisa kan diri, Pak? aja. Nah, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, kita mulai aja ya untuk pembahasan terkait Marktul ya. Ya, izin sharing. Nah, ini nih Marktul nih. Biasanya kan kalau kita udah beli Marktul tuh kemarin udah dikasih tahu ya alamatnya sekian, terus username-nya sekian, password sekian. Kalau udah masuk udah tampilannya begini nih awalnya. Nah, kalau teman-teman baru belum pertama kali make, biasanya ini masih kosong nih. Ini namanya project nih yang di bawah nih. Ini project di bawahnya. Biasanya masih kosong. Nah, cara isinya gimana? Langsung aja nih di sini. Misalnya kita mau bikin jasa apa atau produk apa atau project apa. Contohnya apa nih? Mau bikin apa nih? Jasa instalasi Mau bikin listrik. jasa apa nih? Jasa apa, Pak? Bu? Jasa ini layanan perpajakan misal. Pelayanan perpajakan. Udah, tambah dah. Udah, ini kan data telah ditambahkan. Berarti udah ya. Ini kita fokusnya yang aksi nomor satu dulu, yang pilih aja ya. Ini untuk edit, duplikat, copy, hapus. Nanti kita explore untuk selanjutnya aja. Boleh agak di Nah, sini ya Mas. kenapa? Agak digedein di Zoom. Di Zoom. Kecil ya. Oke. Iya. Nah, Nah, segini nih. sip. Nah, ini pelayanan perpajakan nomor 6. Di sini dia by ini ya, abjad ya. B, J, dan terakhir S. Oh, Pelayanan oke. perpajakan. Jadi dia nggak mentang-mentang baru di input terus sampai paling atas nggak. Jadi dia ikutin ini abjad P. Jadi ini di sini pelayanan perpajakan. Nah, kita pilih nih. Pilih, kan dia refresh tuh. Anda telah memilih judul kumpulan pelayanan perpajakan. Nah, langsung kita pilih eh, keywordnya. Nah, ada dua, atau ada auto generate, ada input manual. Yang auto generate ini kita pilih yang auto generate dulu. Nah, di sini kita bisa susun sendiri nih. Keyword awalannya apa aja, keyword utamanya yaitu tadi misalnya pelayanan perpajakan. Udah, ekor satu itu nanti biasanya pelayanan perpajakan katanya misalnya terbaik, termurah, macam-macam. Kemudian keduanya biasanya diisi dengan kota. Kota Bandung, kota Jakarta, atau kota Bekasi, atau bisa juga diisi dengan kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. Nah, keyword awal ini biasanya dengan jual, jasa, harga, kemudian distributor atau apa atau beli misalnya, atau sewa misal, atau rental. Nah, itu bisa di sini. Nah, kalau ini kan jasa ya berarti ya, jasa. Selain jasa apa lagi? Bisa nggak yang lain? Itu bisa lebih dari satu ya, Mas? Bisa. Atau Maksimal kita berapa, mau Mas? maksimal sebanyak-banyaknya bisa. Oh, oke. Bu Ina udah dapat smartphone juga? Enggak, belum, Mas. Ini makanya mau lihat dulu. Berarti ini nih, Belum, belum. Baru pertama update kali. data nih. Update data nih Bu Ina. Iya, jadi itu bisa jasa misalnya apalagi harga mungkin bisa atau biaya. Harga, biaya sama aja lah. Lalu biasa kita mau sering pakai suggest juga bisa. Pelayanan perpajakan. Ini macam-macam lah. Itu boleh dijelasin nggak tadi yang jasa apa itu? Apa tuh? Eh, kan ada Keyword. keyword awal, keyword utama, sama Hmm. ekor, ekor satu, ekor dua itu apa maksudnya? Nah, iya, ya awalan-awalannya tuh. Misalnya kayak tadi di sini kan contohnya jual, harga, jasa misalnya ataupun distributor gitu-gitu sewa. Nah, kita contohin aja coba ya. Misalnya nih ini kan ini keyword utamanya kan bidang utamanya atau jasa utamanya produknya kan pelayanan perpajakan.
Atau misalnya kalau teman-teman punya jasa yang lain percetakan, berarti di sini tulisannya percetakan. Atau mungkin yang lain nila, misalnya ikan nila ya, tulisnya di sini ikan nila. Nah, ekor satu biasanya yang setelah dari keyword utamanya, misalnya profesional, profesional, ahli misalnya, terus terbaik, misalnya terus mungkin online misalnya, kayak gitu-gitu. Nah, yang keduanya biasanya dengan kota, misalnya di kota Bekasi, di kota Jakarta misalnya, di kota Tangerang. Kita mainin Jabodetabek dulu deh. Di kota Oh, ini Bogor, apa lagi? Mas, Depok. Pak, mohon maaf berarti kalau yang punya keyword sebaiknya langsung praktek ya. Bisa kalau Kalau Bapak punya keyword. yang punya matkul. Mm-mm. Ya, tapi lihat lihat aja dulu Pak, biar paham. Iya, boleh Oke, ya oke. tuh. Nah, ini atau misalnya kita kayak gini nih. Ini dia bakal ngerandom nih keywordnya. Nah, kita dapat 40 keyword dari dasar tadi tuh. Jasa, Hmm. harga, itu kan awalannya nih. Yang kayak Mas Arif buat tuh. Nah, itu begitu tuh. Nah, ini harga ini yang keduanya. Profesional. Hmm. Nah, dia bakal ngerandom nih. Dia ngabisin yang depannya dulu jasa harga kan karena kita ada dua nih jasa harga. Nah, ini profesional profesional. Nanti dia baru ngerandom yang keduanya ahli ahli kan ini nomor dua ahli terbaik online. Nah, ini ahli-ahli terbaik terbaik online online. Nah, kalau kata Pak ini segini masih kurang. Biasanya di atas 100 sampai 200. Tambahin lagi, misalnya kotanya tambahin atau mungkin ekornya tambahin. Itu berdasarkan dari eh, ini kita apa namanya analisa lah. Apa sih namanya tuh? Terpercaya, What? terpercaya. Ya itu apa itu? Nah itu ini keluar mulu nih. Aku pakai Gojek katanya nggak bisa ya. Coba. Ya, iya udah dimatiin ini Gojek ya. Pakai itu aja, pakai apa itu? Yang keyword suggestion itu apa? Yang di luar. Hmm. Nih keyword tool. Masih bisa Pak Dojo versi 2 Gojek sekarang. kenapa? Dia Dojo Tool jadi versi 2 sekarang. Versi 2. Iya, Tahu ganti tadi tampilan. tapi hmm, mungkin lagi itu di develop ulang kali. Iya. Ini cuma maksimal 25 kita sih. Pelayanan sistem perbajakan. Nah, ini Misal itu apa? Pelayanan, tambahin apa lagi? Pelayanan pajak gitu kan. Jasa. teks misalnya. Konsultan Pelayanan pajak, konsultan, iya benar. konsultan. Konsultan, jasa konsultan, pelayanan pajak. Coba. Ini masih 40. Nah, ini udah 60. Jasa pelayanan pajakan profesional, jasa konsultan pelayanan konsultan pajak ya. Berarti ini mungkin pajak aja ya. Perpajakan. Di Bagaimana? keyword di keyword utamanya itu bisa dimainin Pak. Ada beberapa keyword Berapa utama ya? yang bisa. Kayak ini kan Nanti pembuatan SPT tahunan ya, itu bisa kan keyword utamanya. bisa.
pengurusan pajak perusahaan. Iya, Ya, pajak badan. berdasarkan Suggest Google aja, coba dicek. Konsultan pajak. Saya Pajak UMKM, gitu kan. info aja. PT tahunan. Pajak Pembuatan laporan pajak. nah gitu kita tuh. Ya misalnya segini nih udah nih. Nah ini kalau susun keyword tuh gitu gitu kita masukin berdasarkan ini tadi keyword awal, keyword utama, ekor satu, ekor dua. Nah kalau yang ini input manual kita input sendiri. Biasanya Mas, kita udah itu tadi. sebentar yang Kenapa? tadi itu loh. Yang tadi Hmm. ada checklist itu apa ya, buat apa ya? Oh random tail. Ini nandain sih kayak gini. Buat apa Tadi itu ada gunanya? nomor-nomor gini nih. Biar Oh, apa ya? Mungkin biar unik lah, biar unik. Kata Putra biar unik. itu masuk keyword Ininya. juga atau gimana? Masuk juga, cuma dia nggak ini sih. Mungkin biar unik aja, biar unik kata kuncinya. Biar sebagai penanda. Pak Oh, Putra sih itunya gitu doang sih kalau nggak salah. Coba Mas Imam ingat nggak kata-kata Pak Putra apa? Ya sama kayak gitu doang. Iya Jadi begitu. cek checklist aja. tapi nggak Kalau di perlu checklist boleh ya. enggak. Oke, oke. Biar unik aja Lanjut, kata lanjut, kuncinya. lanjut. Nggak usah. Nah, terus yang kedua dari menu susun keywordnya ada input manual. Input manual ini kita udah riset sendiri, analisa sendiri di luar. Misalnya kayak tadi tuh kita menggunakan Dojo Tools, ataupun kita langsung ngambil kata kunci yang dari sini nih, suggest, Google langsung dimasukin ke sini. Kita di sini intinya kita udah riset di luar lah, udah kita ambilin kata kuncinya yang dari luar, dari aplikasi-aplikasi lah. Tapi ya ini ya benar-benar manual gitu, kita nyari sendiri. Misalnya ya kayak tadi tuh. Sebenarnya ya sama aja sih. Kalau tadi kan kita cuma dibantu kan ya, dibantu untuk ngebuat kata kuncinya kan. Kalau ini kita ya bener-bener sendiri, misalnya jasa perpajakan, eh pelayanan pajak perusahaan di Kota Bekasi. Terus misalnya kita copy lagi Jakarta, terus lagi. Nah ini benar-benar kita manual nih. Kalau tadi kan kita dibikin ini kan, di generate lah, generate sendiri. Nah, ini, kalau ini kita ya benar-benar bikin sendiri. Makanya rekomendasinya mainannya di ini aja, di auto generate aja. Udah, anggaplah ini udah jadi ya. Terus kita main habis itu mainnya ke sini. Ini untuk WSP nih, di artikel 2 paragraf. Nah, di sini ada ID kategori, ID domain, harga, macam-macam lah sampai bawah. Nah, ID kategori ini di sini ada keterangan nih, masukkan ID kategori yang dipisahkan dengan koma agar bisa diambil secara random. Oh, ini. Apa sih ini? Yang ada di ini. Ini satu ya, Mas ya? Itu Kalau kita punya website kata itu kategori satu ya? kita buka WSP-nya, Oh ya, buka benar-benar. WSP-nya terus mau ditaruh di mana? Nanti itu Iya, iya, lihat di betul. URL-nya. Iya, iya.
yang bawah baru itu ya satu ya. Nah, kalau domain baru satu. Kalau untuk WSP. Kalau untuk PKP menyesuaikan itu domain yang keberapa. Bisa kita tambahin nih pajak. Ya dalam makan sekarang. Ya, Makan kan? Kenapa mama ketawa? Enggak, tadi Diko ditawarin makan, mama dia lagi balik kayaknya sih. Hah? Beneran? nih Hah? dua. Udah Nanti kalau ada bisa. tiap kategori ini ada ini kan pajak nomor 22, artikel ya, jas nomor 1 misalnya, terus ini luas pagar nomor 15. Nah, karena ini pajak jadi nomor 22, kita masukin di sini nomor 22. Nah, kalau misalnya ada beberapa kategori itu bisa masukin juga, misalnya yang nomor 10 yang berhubungan dengan pajak misalnya bisa. Atau mungkin yang lain, misalnya kita bikin menu lagi nih di sini selain perpajakan apa, itu tinggal masukin aja kategori yang mau dimasukin sama produk Markstore ini. Nah, dalam hal ini karena saya cuma buat satu yang berhubungan dengan pajak, jadi uh, saya masukinnya satu aja. Nah, ID domainnya ini satu juga, karena WSP kan WSP satu satu. Nah, harga biasanya kita nolin, harga coret nolin, nomor urut, nomor urutnya satu ya Mas ya. Nomor urut 1. Hmm. Nah, WA-nya WA siapa? Misalnya WA-nya saya kayak gini. Nah, teksnya biasa lah kayak yang di sebelah ya. Halo admin, saya mau tanya, terserah lah tentang jasa perpajakan gitu. Nah, nah ini deskripsi produknya biasa kita mainan di ChatGPT. Tapi sebelumnya kita submit dulu, kita save dulu. Biasa minta tolong Google, Google ChatGPT. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita lanjut nih? Lanjut, lanjut. Lanjut ya. Rekamnya, Oke. ada Iya, rekamannya Pak. kan ya? Terlambat saya masuk. Direkam ini Pak Oh, Mustafa, siap. direkam. Ya. Oke, turun, turun. Ya, kita bikin nih di ChatGPT biasa, seperti biasa. Hmm, tolong, aduh, tolong buatkan artikel SEO misalnya. Oh, kalau enggak, biasanya sih saya gini. Kan itu kata kunci udah ada ya. Atau gini aja deh. Saya ingin uh, saya ingin jual jasa. Nah, ini juga bisa tanyain keyword sih di sini. Jasa pelayanan pajak. Kata kunci yang digunakan orang jika mencari di search. Nah, ini bisa ditambahin lagi tuh yang tadi tuh. Perhitungan pajak. Tambahin, tambahin kan ya? Tambahin aja lah coba ya. Tapi anggap aja ini udah ya, udah sesuai sama ininya. Ntar kita masukin aja apa namanya? Yang di Marktool ini kan kita mainin pajaknya apa? Keywordnya kan agak berbeda nih sama sama yang disaranin sama ChatGPT nih. Nanti kita masukin ketika kita mau generate banyak deskripsi atau artikelnya.
tolong buatkan artikel SEO tentang dengan keyword di atas. Masukkan kota Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, Bogor dalam tabel. Kalau dirasa masih kurang, tambahin lagi misalnya manfaat. Tambahkan manfaat dan alasan kenapa memilih kami. Ada yang mau tanyain nggak sambil nunggu-nunggu? Tapi kayaknya kurang ya, kata polisi kota-kotanya kurang. Ini kalau buat contoh, coba bikin artikel yang simpel aja Mas, yang ibaratnya hanya paragraf atau jadi nggak ada numbering dan bulletnya ini. Iya. Oh, Nah, nggak. Oh untuk ya, contoh siap. kan ibaratnya. Jadi biar Iya, nggak bingung juga nanti buat sinonimnya. nggak usah pakai print untuk bikinkan dalam paragraf aja. Kita anggap aja ini udah ya, udah oke. Kita tinggal masukin nih ke deskripsi. Ini PKP, kemudian artikel 2 paragraf. Nah, ini udah diisi kategori, domain, nomor WA sama teks WA. Ini kita copy di sini. Nah, ini headline kan. Coba ini udah gitu belum? Kita bisa customisasi lagi. Misalnya di sini bawahnya SEO WA. Sini SEO deny. Ini perlu dijelasin lagi kan nih, untuk SEO WA manggil ini nih, WhatsApp. Kemudian untuk SEO deny ini manggil judul artikelnya atau keywordnya, judul produknya nanti. Terus kita panggil lagi di sini misalnya SEO baca. Ini untuk ngerandom artikel atau produk kita yang lain yang ada di WSP kita. Terus misalnya tambahin lagi SEO deny. Terus di sini SEO baca Pak. Terakhir SEO deny SEO WA. Nah,
Udah kita save. Nah, ini kan kalau kita cuma ngandelin ini doang kan, ini kan cuma satu artikel atau satu produk ya. Sedangkan kita punya keyword itu di sini ada 100 berapa tadi? 180. Seenggaknya kita bikin sampai 180 juga. Lebih banyak, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih unik juga. Nah, caranya gimana? Kita satu-satu nih. Kita mau bikin atau memperbanyak. Pertama kita bikin ini itu nih. Jasa pelayanan pajak profesional. Kita copy, kita masukin dulu di sinonim. Langsung sini aja nih, tambah random. Kita bikin judul variabelnya H1. Itu untuk headline yang tadi ya. Kita copy di sini dulu untuk keyword yang pertama. Kita save. Nah, terus kita pergi ke ChatGPT. Buat, kalau saya biasanya gini ya, kalau teman-teman yang udah praktek dengan prompt yang berbeda, ya nggak masalah. Tapi saya biasa gini, buat variasi dari headline ini. Pisahkan dengan tanda petik. Buat 15 dulu. Ini kalau buka Word nggak buka ya? Nggak kelihatan nggak ya? Kelihatan. Nggak kelihatan ya Wordnya ya? Enggak, Diganti Kelihatan. enggak hari ini. kelihatan. Nggak kelihatan ya? Berarti ini diganti dulu sebentar. Kita layar berarti. Nah ini kelihatan ya. Biasanya saya makanya ini walaupun diajarin bikin coding-codingan sama Pak Putra, saya pakai ini. Ini saya copy dulu. Saya perbanyak, ini kan baru 15. Variasiin lagi. Nah ini kan masih dengan ini ya, jasa kata kunci yang dia tawarin yang dari atas nih tadi nih. Nah di sini kita bisa custom nih kata kuncinya. Misalnya tambahkan atau Jabodetabek diganti dengan Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, atau Tangerang. Nah, tadi copy dulu nih, belum copy. Biarin aja dulu. Nah, ini kan jadi berubah tuh. Yang tadi kan Jabodetabek semua. Jadi Bogor, Jakarta. Biar kata kuncinya masuk sama relevan lah dengan yang di Marco tadi yang kita buat. Nah, terus misalnya tambahin lagi tuh, kita tadi main kata kuncinya apa sih di sini? Coba, profesional terbaik online. Nah, ini kita bisa ganti juga. Kita masukin lagi. Mana sih? Sembunyikan kontrol mengambang. Tambahkan kata kunci profesional terbaik online. Nah, ini kita copy lagi.
Nah, ini dia menyesuaikan tuh Pak, jasa pajak profesional online, layanan pajak online, ditambahin tuh kata kunci-nya. Dan anggaplah ini udah memadai ya, udah mencukupi. Coba lagi, coba kita lihat. Nah, ini kan masih berantakan ya. Kita, ini susah nih. Kita hapusin nih. Tanda petiknya dihapusin semua. Udah. Terus ini juga. Jadi harus bersih ya teman-teman ya. Ini ada numberingnya dihapus. Udah. Nah, yang ini susah nih. Nah, yang belakang itu harus diganti sini ya. Harus pakai tanda titik koma. Karena dia nih di sini. Nah, ini ngebacanya dengan tanda titik koma. Misalnya kita mau masukin jasa titik koma. Nah, ini langsung langsung apa? Dapat dua ininya lah, dua judul atau dua file lah gitu. Dua kata kunci. Jadi pisahinnya dengan koma. Kalau titik nggak bisa. Jadi kalau teman-teman punya banyak, mau masukin banyak code judul lah dalam ini kan headline nih. Pisahinnya dengan tanda titik koma. Jadi kita harus rubah belakangnya dengan tanda titik koma nih. Nah, di sini agak ribet nih. Biasanya nggak begini nih modelnya. Nggak ada tanda yang tadi tuh, numbering kayak tadi. Salah lagi. Nah, ngakalinnya ya kalau ketemu teman-teman ketemunya yang begini, gini aja. Ini kan tanda petik yang di depan kan harus dihapus juga. Tapi kita harus ngapus yang ini dulu nih, yang belakangnya dulu. Nah, ini kan ada caranya ya. Ngakalnya gini, ini kan ada L, ada tanda petik. Berarti kita masukinnya di sini L, tanda petik. Nah, kita ganti dengan tanda petik titik koma. L titik koma. L titik koma. Nah, kita cek lagi ke bawah. Ini R, ada R. R, tanda petik, R titik koma. Nah, ini ada lagi nih G. G, tanda petik, G titik koma. Bekasi ada lagi. Ini Bekasi, I. I, tanda petik, diganti dengan I titik koma. Nah, ini udah semua. Tinggal ganti yang depannya nih. Nah, kalau depannya udah tinggal tanda petik, diganti dengan kosongin aja. Nanti hilang semua. Nah, ini udah. Oh iya, kalau teman-teman merasa khawatir jika terduplikat, teman-teman bisa tambahin nih di sini. Misalnya variasiin lagi dan pastikan nggak boleh ada yang sama.
Tapi biasanya kalau untuk awal-awal teman-teman baru pertama kali atau beberapa kali menggunakan ChatGPT, biasanya dia akan tetap ada duplikat dari kalimat-kalimat ini. Tapi nanti semakin sering teman-teman berdiskusi dengan ChatGPT, menggunakan ChatGPT, nanti dia semakin lama semakin belajar dan semakin mengerti. Makanya kemarin ketika saya awal-awal tuh, ini banyak banget salah. Jadi kita edit lagi atau kita hapus-hapus lagi. Terus makin ke sini makin baik tuh ChatGPT-nya. Makanya sempat saya nanya, kok bisa sih awalnya duplikat terus sekarang jadi nggak duplikat? Terus dia ngejawab, saya mempelajari interaksi dengan Anda gitu-gitu. Apa namanya? Ya salah saya di mana dia mempelajari itu. Jadi sehingga dia semakin lama semakin baik kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya walaupun kita tambahin perintah, jangan sampai ada yang duplikat, terus toto tetap masih ada duplikatnya, biarin aja. Kita ini aja terus interaksi sama dia, nanti dia mau belajar. Nah ini udah, nah ini ada yang sama nih kayak gini nih. Ini bisa dihapus aja. Nah nanti kita save. Anggaplah ini udah. Kalau yang tadi kan nggak kalau misalnya kita copy ini, terus dia nggak masuk, nggak jadi biru-biru kayak gini, misalnya kayak gini nih. Nah, kayak gini nih, berarti ini ada yang sama nih. Teman-teman harus ngecek, ngecek semua kalimatnya, semua kata-kata ini. Kalau saya ngeceknya biasanya gimana? Saya ngeceknya di Excel. Teman-teman bebas mau ngecek di mana, tapi ini saya coba sharing aja. Saya bisa cek di Excel. Nah, begini, terus kita blok nih satu kolomnya. Kita urutin dulu. Di sini ada nih urutan nih A sampai Z, urutkan filter. Nah, ini urutin nih sesuai dengan ininya. Ini nggak urut ininya. Nah, terus eh, kita ini pilih penformatan bersyarat, terus pilih aturan penyorotan sel, pilih yang duplikat nilai. Di sini kita oke. Nah, ada yang sama kan di sini. Nah, ini teman-teman tinggal mau dihapus, hapus, atau mau ganti tambahin yang lain bisa aja. Misalnya ditambahin kata-kata uniknya, pajak Bogor profesional. Dah, jadi dia hilang loh dan seterusnya seterusnya. Ini kan karena tadi saya nggak pakai kata-kata jangan duplikat, jadi mungkin dia ya nggak masalah gitu dengan adanya duplikat. Nah itu kalau sharing saya kalau misalnya teman-teman nanti ketemu duplikat, teman-teman copy aja tuh yang ada di ininya di Word-nya, copy ke sini langkahnya, terus teman-teman urutin dulu dari A sampai Z biar dia urut nih. Kemudian pilih pemformatan, aturan penyorotan sel, kemudian duplikat nilai, tinggal di OK. Nanti dia yang duplikat itu akan berwarna merah. Nah, gitu teman-teman. Lanjut, ini bisa kita hapus. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sampai sini? Lanjut, Mas. Lanjut dulu ya. Terus kita setelah ini kita ke artikel 2 paragraf. Karena kita anggap yang headline itu udah selesai. Nah, ini yang tadi ini kita ganti H1 nih. Yang ini. Nah, kita submit. Nah, kita coba cek hasilnya lihat hasil V2. Nah, ini kan soal tabel Jabodetabek, kemudian oh, bukan H2. Sorry, maaf. Lihat hasil. Nah, ini Depok, kemudian ini warga Depok, ini pengelolaan pajak efisien. Kalau yang lain-lainnya masih sama ya ini. Karena kan kita belum belum bikin random, belum ditambahin masukan-masukannya tadi. Ini masih sama. Kita baru bikin randomnya yang ini, layanan apa namanya headline-nya. Nah, kita masuk lagi,
ke artikelnya. Jadi yang kita masukin ke sini tuh yang kita bikin tadi di ChatGPT itu kalau bisa di randomin semua. Nah, misalnya ini kita mau bikin random. Contohnya dua aja ya. Kayaknya nggak, oh, biar nggak terlalu lama kan sama. Misalnya ini varia sekarang variasiin paragraf graf ini. Pisahkan dengan tanda petik dan pastikan tidak sama. Buat 15 dulu. Waduh, ChatGPT-nya. Jadi kalau teman-teman artikelnya banyak nih di sini, disaranin sih ya dibuat semua ininya, randomannya. Yang kita copy, yang tadi dihapus aja, ditimpain aja. Nah, terus misalnya tambahin lagi tuh kayak tadi, Jabodetabek, oh dia copy aja dari atas. Jabodetabek diganti dengan ini. Terus variasiin. Kalau bisa semuanya ketika kita generate kayak gini, ditambahin variasiin lagi dan tambahkan ini misalnya yang tadi tuh kata kunci, tambahan kata kunci yang sesuai sama Markstool yang tadi kita buat. Enter. Nah, ini kita copy. Kenapa saya tambahin ini juga? Kadang-kadang ya itu tadi, kalau teman-teman variasiin lagi, variasiin lagi, variasiin lagi, kadang-kadang dia mungkin mikir juga ya, nih mau divariasiin gimana lagi gitu. Kalau kita tambahin clue-nya, misalnya kayak tadi tambahin dong kotanya, tambahin dong kata kunci ini, dia jadinya lebih bisa bervariasi lagi gitu dengan tambahan kata kunci dari kita. Bahkan saya juga pernah, dia udah nggak mau lagi bikin kata ngerandom lagi. Saya udah berkali-kali, kenapa nggak mau? Ya karena dia udah nggak ini lagi, udah mungkin udah jenuh kali ya dengan udah nggak bisa lagi gitu. Ngambek kali ya. Tapi kadang-kadang, hah? Ngambek. Iya, kalau nggak mau gitu. Terus akhirnya ya udah saya intinya dia mau mencoba lagi gitu. Saya coba lagi untuk ngerandom lagi. Akhirnya dia mau. Tapi ya begitu nanti mungkin hasilnya mungkin ada banyak duplikat juga. Nah ini biasanya saya kan ini kan tanda tanya nih saya blok dulu terus Ctrl H untuk ganti ini kayak spasi dua kali tanda petik diganti dengan kosongin biar dia hilang. Oke, nah, dia hilang. Kemudian tanda petik di belakang tinggal temukan apa ini kan tanda petiknya kita bikin tanda petik ganti dengan titik koma. Kita enter. Nah, ini udah. Kalau 45 masih kurang, teman-teman bisa mainan itu lagi di bikin generate lagi nih, divariasiin lagi. Oh iya ini belum kita masukin ya tadi.
Nah, ini kita mau bikin paragraf 1. Kita copy dulu, masukin ke kalimat ini, sinonim kalimat paling bawah, paragraf 1 mungkin singkat P1, kita titik koma, enter, save. Nah, yang tadi kita copy juga, Ctrl C, kita copy di sini. Nah, save. Dah, anggaplah ini udah selesai. Kita ke new PKP lagi, artikel 2 paragraf. Nah, kita ganti yang ini, yang tadi tuh. Nah, ini udah ada P1. Ini udah, kita save lagi. Nah, coba kita cek di PKP, lihat hasil. Nah, ini udah ngerandom nih. Sedang layanan, sedang mencari layanan, terus di sini apakah Anda memerlukan bantuan? Nah, kalau kita refresh, nah ini bakal ngerandom lagi. Sedang mencari jasa konsultan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini begitu juga seterusnya nih sampai habis. P2-nya, paragraf 2, terus ini sama aja sih. Aturan mainnya sama. Flow-nya juga sama. Main chat GPT, kita copy, kita minta chat GPT untuk variasiin atau bikin random, atau buat persamaan dari paragraf ini, terserah kalimatnya mau gimana. Nah, biasanya saya buat 2 kali sampai 3 kali generate, nanti saya bilang sama dia untuk tambahin kota-kota ini, variasiin lagi 2 kali 3 kali udah, terus tambahin lagi kata kunci ini, divariasiin. Nanti dia ngevariasiin lagi 2 kali sampai 3 kali, baru kita copy masukin ke yang tadi lagi tuh. Terus ini H1, P1, P2, P3, terus dan seterusnya. Kalau misalnya teman-teman di sini nemu subjudul, kalau mau variasiin aja. Misalnya ini nih, manfaat menggunakan jasa kami. Kalau teman-teman mau ngevariasiin juga, sama aja. Variasiin lagi aja. Minta chat GPT. Nanti sinonimnya terserah mau apa di sini. Yang penting teman-teman ingat. Karena semakin banyak yang mau divariasiin, nanti semakin banyak nih kode-kodenya. Agar nggak salah penempatan kan. Nanti kan di sini teman-teman harus nempatin lagi nih di sini. Harus nempatin lagi. Jangan sampai salah lah gitu. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma nanti penempatannya nggak urut aja gitu. Nah, anggaplah ini udah selesai, udah semua sampai bawah. Kalau misalnya ada yang ini kan paragraf tabel ya, tabel sih mungkin nggak perlu nggak perlu diganti. Kalau misalnya nggak mau ribet ya nggak usah pakai tabel juga nggak masalah, dihapus aja tabelnya. Karena kan kita udah mainin kata kunci kan di setiap paragrafnya gitu. Ini hubungan kami juga kalau misalnya nggak perlu diganti juga nggak perlu, nggak apa-apa. Nah, terus konten Google Hidden ini untuk saat ini kita maininnya Seodenai aja. Kemudian meta keyword, kita juga bisa minta chat GPT buat bikinin meta keywordnya, atau juga bisa Seodenai. Nah, ini juga bisa dimasukin ini nih. Enggak. Kalau meta keyword kita manual. Misal di sini eh, buatkan meta keyword. Buatnya begini lagi. Buatkan dengan pisahkan dengan titik koma. Udah anggap aja ini udah kita copy di sini. Oh, desainnya dengan titik
dengan koma deh. Salah. Dan ini maksimal 155 karakter. Berarti yang atas tadi bener. SEO, deny. Nah, terus pakai yang atas nih. Anggaplah ini udah kita copy di sini. Kita save lagi. Nah, meta deskripsi juga kita bisa buat dengan yang tadi itu sinonim. Jumlahnya bisa sama sampai seratusan atau juga enggak. Tapi ya lebih banyak lebih baik. Kita juga bisa minta dengan ChatGPT buatkan meta deskripsi penawaran dari pisahkan dengan koma dengan tanda petik buat 15 dulu. Nah, ini kita buat di sini di sinonim. Namanya tulis saja meta deskripsi. Nomornya dihilangin, nomornya, kemudian ini. Nah, ini kan dia nggak ada simbol ya. Jadi kita akalinnya, ini kan karena semua di belakang itu titik semua, jadi kita tambahin titik, tanda petik, terus titik, titik koma. Mau berubah, tinggal ngapus yang tanda petik di depan. Tanda petik, ganti dengan kosongin aja. Nah, ini udah kita copy, Ctrl C, pindah ke markto lagi, kita copy di sini, enter, ya, simpan. Kita balik lagi ke new PKP, artikel 2 paragraf, masukin di sini, kita panggil meta deskripsi, kita save. Ya, nah untuk gambar kita juga inputnya manual. Nah, gambar ini kita bisa cari di Google seperti biasa, atau punya gambar sendiri juga boleh. Kayak gini-gini bisa nih. Atau yang tadi di video tuh bisa kita praktekin kalau ada. Nah, ini ada nih. Misalnya ini, kita save. Jasa perpajakan. Ini bisa diatur kata kunci terserah teman-teman. Misalnya ini yang kedua. Di Bekasi. Misalnya ini yang ketiga. Di Jakarta. Udah, misalnya ini anggap tiga aja ya, tiga dulu aja. Biasanya sih eh, nyaraninnya di atas 15, kalau nggak salah. Jadi ya semakin banyak, semakin bagus, semakin baik. Biar nggak duplikat gambar juga. Nah, kita panggilan ini dengan URL ya. Masukkan URL gambar yang dipisahkan dengan koma atau dengan titik koma agar gambar bisa diambil secara random. Nah, kita masukinnya kemana? Ke sini. Produk. Ini ada import gambar. Jadi gambarnya mana ya? Kita buat dulu deh gambarnya. Gambar pajak. Mana tuh? Nggak ada nih.
Nah, ini kita copy, kita pindahin ke foldernya. Ini gambar agak tricky ya teman-teman ya. Nah, kita buat lagi nih di Word-nya. Kan kalau gambar kan itu ini ya, pakai strip-strip ya. Kalau URL itu kan pakai strip-strip. Kayak gini nih. Ini strip-strip nih, eh, strip-stripnya. Ini kalau kita ngebuka ini juga gambar ini juga buka gambar. Ini ada strip-stripnya. Ini strip. Nah, kalau kita langsung masukin kayak gini nih, nanti nggak bisa dipanggil. Jadi kita bikin strip-stripnya. Strip. Nah, ini udah bikin strip. Kalau teman-teman punya 15-20 gambar ya di stripin semua. Spasinya diganti strip. Kita pilih file, lalu di folder pajak, kita masukin semua, kita submit. Nah, ini kan udah dapet nih. Kita coba tes, panggil nama domain kita slash apa ya, produk ya, upload. Kita panggil ada di direktori mana, direktornya uploads slash. Nah, ini nama gambarnya di sini jasa uh, strip perpajakan.png. Kita copy, coba. Nah, udah terpanggil nih, berarti bener alamatnya. Nah, berarti ini kita tinggal tambahin aja nih. Kita copy dulu, kita pindahin ke Word. Nah, kita tambahin depannya. Ini, Faris Dana atau domain kita .id slash upload slash kita taruh di depannya. Nah, gini. Nah, ini jangan lupa titik komanya di belakang buat misahin. Nah, semua gambar yang tadi kita import itu kita tambahin https, terus domain, terus slash uploads. Kita copy, kita masukin di Markdown. Nah, kita submit. Nah, ini udah nih. Terus kalau dirasa udah cukup kan, udah ngecek semua, udah oke, kita import CSV-nya, kita download. Downloadnya dilihat hasil dilihat hasil ini. Nah, download CSV. Nah, kita namain lah, bebas. Teman-teman mau namain apa? Misal di sini pelayanan perpajakan. Enter. Dan ini udah ke download. Kita balik ke produk di WSP ini, WSP teman-teman. Terus di produk kita import CSV. Nah, ini kita pilih CSV. Nah, ini pelayanan perpajakan yang tadi. Kita buka. Nah, ini jangan di checklist dua-duanya. Kalau di checklist nanti kehapus URL pada file image. Nah, nanti kita tinggal submit. Set di submit. Nah, ini udah masuk nih. Nah, karena gambarnya tadi cuma 3, jadinya ya randomannya ya kebanyakan sama nih gambarnya. Sedangkan kita punya 180 tuh.
punya 180 keyword. Jadi ya kalau bisa teman-teman gambarnya juga diperbanyak. Nah itu sih. Ada yang mau ditanyain nggak? Pak, cukup jelas. Kalau ini udah selesai, tinggal ini aja. Google Console, inspeksi, inspeksi semuanya. Atau bisa juga pakai sitemap. Tapi sitemap kadang-kadang suka lama. Kalau mau satu-satu. Begitu sih. Mas Faiz, solusi Yo, sitemap lama gimana tuh? kalau sitemap kita kan ngundang si Google suruh datang. Kadang-kadang terserah si Google dia mau datangnya jam berapa, kapan. Nah, itu yang kita nggak tahu. Udah sitemapnya jalan, running 300 sekian, tapi nggak gerak-gerak. Gimana caranya mempercepat tuh? Iya, makanya Bandel nih Google nih. Mesti dijewer tuh Mas Faiz. Gimana supaya nge-crawl gitu loh. kerjaannya banyak mungkin ya. Akhirnya satu-satu juga. Ya, gitulah. Kalau di sitemap Iya. tuh keluhannya. Mudah-mudahan ada yang bisa nemuin jadi beli cepet tuh. Mungkin bisa di Biasanya sih ini. Kenapa? Silakan Pak Mas Imam. Ini enggak sih udah sukses maksudnya semua nih untuk bis biar Bekasi ya. Gimana? biar lebih maksimal. Itu kan udah dipasang sitemap, bisa dibantu sama ini apa? Inspeksi manual sama yang dilakuin kayak di portal tuh yang set and tap. Nanti jadinya robot Google bakal lebih cepat itu maksimalin sitemapnya. Hmm. Nah, Ini kayak kita udah tadi tuh 1000. Mas Imam, itu kan kelihatan di 1000, itu ngontrolnya jadi 1000, itu udah selesai kan kita nggak bisa tuh Mas Imamnya. Ini ada laporan sih di sini. Bisa Kita ada 1000 dilihat itunya, Pak. terindeks. Nih, Bukan yang ada tadi kalau teman-teman yang lihat di sitemap deh. Kalau di sini kelihatan, tapi di sitemap tadi kan ngontrolnya gimana itu bahwa itu dari 1000 udah berapa yang. Nah, ini nih yang itu kan tulisannya sukses 464, tapi dari 464 itu udah yang mana yang udah, mana yang belum. Coba dipencet tinggal Mas cek Faris. di Google aja. Kalau nggak yang mau cek di sini bisa. Ini yang terindeks ini 712, yang belum Nah, itu. 185. Jadi nanti dilihat itu yang belum terindeks halaman mana di indeks manual, Pak. Di inspeksi manusia Iya. manual. Ini sih Emang saya sekarang sering begitu. ini dia nih udah lulus nih. Ini udah dimulai waktu itu saya udah ini tinggal lihat lagi nih. Tinggal di copy ini aja Itu kalau di mau inspeksi manual kan itu yang itu Mas Faiz ya. lihat. Iya betul. Inspeksi manual aja. Ini belum. Ya, artinya Google belum nyampe tuh ke situ ya. Hmm. Karena saya suka ngecekin sih satu-satu saya inspeksi kalau lagi bisa dicek. Kan banyak juga ini. Tapi ntar lama-lama dia juga nggak ini sih. Ini udah bagus nih, 70% kan udah terindeks. Kalau dari laporan halaman itu udah 1000 nih. Nah ini juga udah tervalidasi nih, udah lulus tim 400 udah lulus. Nah aja.
Gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak nih? Nih, keywordnya nih. Kalau mau lihat nih, yang rame nih, travel umroh. Jadi teman-teman carinya berdasarkan keyword. Nah, karena kemarin-kemarin di awal kan kita searchingnya pakai ini kan, bisnisbekasi.com. Jadi dia muncul paling banyak. Tayang 132 kali, yang ngeklik 105 kali. Atau kita juga sering gunakan set aduh, site ini nih, bekasi.com. Nah, ini yang ini nih, travel umroh Bekasi Timur, harga makam Al-Azhar, travel umroh Bekasi terbaik. Nah, coba kita cek ya. Yang ini, travel umroh Bekasi Timur. Kalau ketika kita manggil ini, orang manggil ini yang muncul yang mana sih? Nah, ini kita lihat nih. Query travel Bekasi umroh, umroh Bekasi Timur, halamannya yang muncul itu yang ini. Nih, paket umroh Bekasi Barat, terpercaya. Nah, yang terklik itu yang ini. Tayangannya 7 kali, 6. Teman-teman kalau mau ngecek, mau lihat, atau mau optimasi dari kata kunci ini yang tadi tuh. Kan ini Google Console kan teman-teman bisa buka semua nih. Nah, kira-kira yang mana sih yang sering diklik, yang atau ya website kita ramainya dari kata kunci yang mana sih? Nah, ini kita cek nih. Cek spanduk Bekasi Murah. Kita misalnya punya produk dengan keyword-keyword di sini nih. Misalnya kita punya produk itu ini jasa angkut sampah Bekasi. Terus kita munculnya 10 kali, tapi baru klik 2 kali. Misalnya, kita klik di sini. Terus halamannya, oh produknya ini. Nah, kita bisa optimasi nih. Misalnya dengan tambahin keywordnya lah. Misalnya di artikelnya di produk ini. Kayak gitu-gitu. Ataupun mungkin dioptimasi lagi bikin artikel baru misalnya. Dengan kata kunci yang sesuai ini. Jasa angkut sampah Bekasi misalnya. Ya, kita main klik-klik tadi itu. Dengan kata kunci ini nih, jasa angkut sampah Bekasi, kita cari di Google, kita peringkatnya kan pasti jauh. Nah, kita klik-klik lagi tuh, biar dia naik peringkatnya. Muncul apa kagak ini? Tapi kok dia ini ya masuk ya? Nah, ini. Sini ada peringkat nggak ya? Tampilan penelusuran. Mas Baris, Yuk, mungkin nanti perlu dibuat tutorial biar owner 50 itu tahu cara nyari bisnisbekasi.com yang baik dan benar itu gimana caranya. Bukan hanya site .2 bisnisbekasi.com ya di Google ya, tapi langsung dengan kata kunci yang kita input masing-masing ya. Diawali ya, dari produk masing-masing dan juga produk wajib. Jadi step by stepnya langsung gitu Mas. Ya, karena aku ya, yakin masih banyak yang ya masih kurang betul lah ya tab tab ya, ini ya terutama itu ya. Mungkin nanti ya, siap. dibikin satu itu. Oke. Ada lagi nggak yang mau tanya lagi? Kalau udah mungkin cukup aja kali sekarang ya. Gimana Pak Catur? Ada yang mau tanya nggak? Atau yang lain? Silakan open ini aja. Tadi udah selesai itu berarti yang Udah, apa itu Smart Tools-nya ya. udah. Ini tinggal dicek nih. Udah Ya. masuk sih.
Jadi kalau boleh disimpulkan, Mark Tools itu kita bisa memformat randomize artikel ya. Iya, betul. Iya. Tapi kalau untuk bisnisbagasi.com itu eh, berarti di copy paste hasil dari Mark Tools ya. Hmm. Ngasih copy paste ya. Iya, Baik, paling baik. nggak 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 ini sih, nggak signifikan pakai ini, paling langsung aja dari ChatGPT langsung. Malah mainannya duplikat langsung dari itu, dari produk yang diajarin itu. Oke. Heeh. Duplikat langsung. Ntar saya buatin juga dah ini tutorialnya. Kemarin mau buat pakai suara, pas tolak anak nangis ini sebenarnya suaranya nggak jadi dah. Oke. Kayak tadi aja tuh, tadi kan nggak ada suara. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan yang lainnya. Mau Ini nanya udah. dong, Nah, oke. Iya, Mbak Boti Citra. Tasar. Mas Faris kan kalau nggak salah dulu Pak Putra pernah ngomong ya, library kita yang di Marktool itu bisa tuh dijual-jualin kayak orang suka jual prom kayak gitu-gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, kebayang nggak? Nah, maksudku pertanyaannya adalah itu library sinonim-sinonim kita yang ada di Marktool itu berarti kan bisa dipakai berulang-ulang ya. Misalnya untuk Hmm. website domain yang lain kayak gitu kan. Nah, Hmm. pertanyaannya adalah itu apa nggak apa-apa gitu nanti kalau misalnya berarti kontennya antara satu website dengan website yang lain itu sama gitu dari mulai judul sampai isi deskripsinya berarti sama dengan website domain yang lain gitu tapi postingannya sama gitu ada resiko nggak sih di situ? Kalau dari sisi SEO-nya mungkin sama sih, bisa jadi konten berulang juga sih, Jadi karena kan baiknya mending bikin bikin baru aja gitu ya. mm-mm. Tambahan yang ini yang saya tahu ya Hmm. Nah, coba tuh. dari Pak Putra juga konfirmasi. Ini kan kita bisa ada fitur copy yang mana project ini bisa kita copy ke Maktul orang dan itu bisa dijual belikan ya kan gitu ya Bu ya. Yang jadi Iya. pertanyaannya Iya. apakah judul yang ada di postingan Maktul itu akan sama dengan isi deskripsi yang sudah disinonimkan gitu. Dan apakah akan mempengaruhi SEO ya? Iya, pengaruh ke SEO-nya karena kan misalnya atau nggak usah ke orang deh, misalnya saya bikin gitu ya satu apa sih disebutnya kategori ya. Nah, terus saya males lah nyusun-nyusun lagi karena kan meskipun pakai Marktool kita itu udah dimudahkan jadi ribuan konten, tapi kan sekali duduk untuk sampai apa namanya nyari sinonim bolak-balik ke ChatGPT itu kan juga bisa lebih dari 1 jam lah, bisa 1 jam. Terus saya males nih, gue mau pakai apa kategori Maktul ini tapi di website yang beda-beda gitu. Itu kan berarti postingannya sama ya, cuman beda di websitenya aja ya, bener gak? Ya, dan itu harus CSV-nya harus di-download, Bu. Jadi Iya. jangan jangan CSV yang di-download yang pertama. Jadi setiap dia download itu CSV-nya dia ngerandom sendiri, Bu, judul dan Oh deskripsinya. gitu. Nah, jadi nggak masalah sebenarnya. Asal ngedownload ulang. Ya, itu. Oh, Nah, itu itu yang aku belum tahu. Jadi hmm. harus di-download ulang. Kalau Oke, kita nggak baik. download ulang, kita nyebarin file CSV-nya. Nah, itu Randomannya yang sama bakal ya. jadi ya duplikat. Hmm. Tapi kalau Oh, berarti misalnya pun eh, kita sebar-sebarin nih, udah lu pakai Maktul kategori yang udah pernah gue buat aja, selama dia ngedownload sendiri, itu random sendiri ya. ya betul. Asal jangan yang disebarin jangan CSV-nya gitu kan. Ya, contohnya misalkan Oh. ini ya. Ini kan jasa banyak nih. Mm-mm. Kita mau jual kan. Tapi yang Mm-mm. jadi pertanyaan nanti orang apa nggak duplikat itu sama yang di website satu dan satunya lain ini Yes. kan?
Misal kita ambil contoh nih yang udah ada projectnya. Nah, ini ketika dipencet download CSV, ini judul ini temu dengan deskripsi ini ketika kita download CSV ini, tapi ketika download lagi, misalkan diulang, di refresh. Ini udah beda, Bu. Oh, Sama halnya aku kayak belum kita coba download ulang. tuh. Soalnya itu. apa namanya palingan baru cuma sekali aja ngedownload, habis itu nggak pernah nyoba lagi. Oh, ternyata itu ya, nggak aku. Dia Ya, ngerandom ya. Oh, oke, ya ini oke. juga ada CDNA-nya kan ngerandom judul juga. Jadi nggak bakal ada yang sama nanti di website Ah, teman iya, lainnya. keren juga sih. Pantesan maksudnya apa namanya bisa dijadikan apa maksudnya bisa dijadikan produk untuk dijual juga. Cuman aku pikir Nah, itu. gimana apa takutnya kalau dijualin ke orang ntar sama dong sama punya gue gitu. Tadinya pikir kan gitu. Oh, jadinya Ah, asal dia download ulang lagi CSV-nya itu ngerandom sendiri ya, nggak duplikat ya. Oke, baik. Baru tahu sih. ya kalau nggak nanti dia bisa ganti di sininya Word-nya. Ini kan project-nya udah di-copy ke dia. Dia bisa Heeh. ganti nih ekor duanya biar nggak sama Iya. yang ininya sumber. Nah, selama itu Ini bisa aku paling diganti. begitu, aku bikin duplikat, terus ganti kotak-kotaknya aja gitu untuk di website yang berbeda gitu. Tapi kalau males juga nggak apa-apa, nggak usah diganti. Bisa langsung digas aja, Tinggal tinggal download ulang di-download lagi aja. aja, asal Nah, jangan pakai CSV yang udah pernah di-download gitu ya. betul, ya. Oke, terima kasih. Iya. Ini juga ada sedikit ini kalau dari cara saya. Tadi kan Mas Faris ibaratnya banyak pergantian karakter. Ambil Nah, aja. Oh, apa aja. tadi apa Mas yang ininya Mas? Judulnya jasa perpajakan ya. Iya, pelayanan perpajakan. Kalau saya prompt gini, buatkan saya sinonim. Misalnya mau 50, langsung aja 50. 50 sinonim dari headline jasa apa Mas? Jasa Pelayanan perpajakan ya. perpajakan. Pelayanan terbaik di Bekasi. Tolong akhiri dengan tanda tikum. Iya, halo, selamat malam. Rumah. Maaf lupa terlupakan. Udah mau closing ya? Belum Pak, silakan Pak. Kita lanjut. Ya, mau discuss sedikit boleh ya? Silakan Pak. Ini mungkin di luar tema kali. Mungkin sesekali pengurus mungkin bisa mereview hasil postingan teman-teman yang lain kali. Karena yang Ya, saya siap. lihat, hasil postingannya apa ya? Ada yang duplikat konten, terus kemudian artikelnya cuma sedikit, mungkin di bawah 1.000 atau 500 kata gitu loh. Sedangkan untuk SEO ini kan yang paling bagus itu kan kontennya itu, artikelnya itu kan jumlah katanya banyak gitu. Mungkin bisa di atas 1.000 atau 2.000 kata. Itu jauh lebih bagus karena artikelnya jadi lebih berbobot. Ya mungkin itu sedikit masukan aja supaya bisa direview kembali postingan-postingan dari teman-teman yang lain. Itu aja, Mas. Ya, siap. Ini saya baru jawab. Iya, sebenarnya kita juga udah ke pembahasannya sih, kemarin udah sempat diskusi juga sama Pak Catur. Cuma yang belum kita sempat eksekusi. Ntar kita coba secepatnya. Terkait
ini ya apa namanya sistematika dalam perpostingan. Coba Betul, kita betul. bahas. Jadi jumlah kata dalam artikelnya itu, dalam URL-nya itu, yang saya lihat itu banyak sekali teman-teman yang copy paste-nya kayaknya kurang gitu. Jadi kurang Betul, memaksimalkan ChatGPT untuk mengolah kata lebih banyak lagi. betul, Padahal kalau kita sering komunikasi dengan ChatGPT, dia akan lebih pintar, dia akan lebih pandai, dan dia akan lebih betul. memberikan jawaban yang lebih banyak gitu loh. Siap. Betul, Pak Endang. Kalau boleh saya nambahkan ya. Ya, setuju Pak Catur. Dibikin standarisasi aja, misalkan harus di apa ya, mendekati 500 word gitu, Pak. Jadi ada enak kita ngeksekusinya, Pak. Kalau dibebasin gitu nanti kita merasa cukup, ternyata menurut Pak Catur nggak cukup. Ya distandarisasi aja, misalkan artikel harus 1000 word gitu, ya udah nanti waktu kita ke ChatGPT-nya minta 1000 word gitu. Betul, Ya. betul. Kalau saya sendiri input ke ChatGPT-nya minimal 2000 kata. Ya. Jadi ChatGPT selalu memberikan kita advice yang bagus. Ya, distandarisasi Jadi aja Pak. Jadi seragam nanti kita waktu ngeksekusinya. Mungkin nanti kita akan coba bikin sebuah kelas yang kita akan membahas tentang bagaimana bikin sebuah posting yang menjual ya. Kan pada dasarnya kan teman-teman di sini kan pengennya kan ada yang ini ya, lead bagus kan ya, yang klik kan. Karena sayang kalau misalnya kita bikin artikel asal-asalan, ya akhirnya orang datang kecewa dia lari ke tempat lain kayak gitu. Nah, sebaiknya bikin sebuah artikel kan ada caranya ya untuk apa postingan gimana caranya supaya orang itu tertarik untuk beli produk atau service yang kita tawarkan kan kayak gitu. Mungkin minggu depan bisa kita bikin mungkin ya kelasnya Mas Faris ya. Kita coba bikinin kayak silabusnya itu seperti apa. Aku sih ada kebayang minimalnya kayak misal apa sih struktur eh, penulisan yang benar nih, yang menarik, ya kan? Kan ada cara-caranya nih. Teknik copywriting itu ada loh, ya kan? Betul. Copywriting itu nggak harus kita apa harus kita tulis dari nol saat ini ya. Saat ini bisa aja pakai ChatGPT. Kita minta ChatGPT untuk membantu copywriting kita. Nah, salah satunya dengan kata-kata aku biasanya kalau misalnya minta ke ChatGPT, salah satunya dengan kata-kata buatlah sebuah kalimat yang memicu secara emosional agar orang membeli produk saya, kayak gitu. Salah satunya itu. Terus bisa aja buat paragraf terakhirnya lebih persuasif untuk menjual, kayak gitu, produk yang saya tawarkan. Nah, itu nanti sama si ChatGPT dia akan bikin tuh kalimat yang lebih bagus, apa artikel yang lebih bagus. Saya juga melihat beberapa member, beberapa owner yang postingnya emang masih kurang optimal, masih ya cuma satu paragraf, dua paragraf dan jadinya semacam kayak meaningless. Ya sayang aja waktunya sama kuota aja sih sayang. Kayak gitu kalau saya lihat ya kan teman-teman di sini pastinya pengen pengen dapetin lead kan dari posting kan. Nah, itu dia. Kalau misal iya, jawabannya betul, ingin, betul. kalau jawabannya pengen dapet lead ya, Pak Endang, Pak Budi, itu semestinya ya kita optimalkan dengan cara artikelnya kita optimalkan, jangan asal posting-posting, tapi saat kemarin yang memang itu aja udah sangat bagus sih Pak. Ya, ibaratnya dari kita yang sama sekali nggak ngerti tools ini, akhirnya ada habit untuk nulis, rutin untuk nulis. Nah, itu objektif pertama udah tercapai. Mungkin objektif selanjutnya tinggal yang udah ditulis kemarin kita perbaiki gaya tulisannya, pemilihan fotonya dan sebagainya, ya kan? Nah, bertahap seperti itu. Tapi inputan yang bagus, Pak Endang, Pak Budi.
Dan itu aku harap sih dari teman-teman sih memahami hal itu, jadinya kita sama-sama untuk suksesnya Bekasi kan ada caranya ya. Ya selain ikhtiar kita juga tekniknya juga harus benar ya kan. Nah, mungkin minggu ini mungkin bisa dibantu nanti sama Mas Faris, cara bikin video itu aja Mas dulu ya. Searching tap in-nya itu loh Mas. Bikin sederhana Ya, aja. Tap in yang benar itu kayak gini nih, kayak gitu. ya. Nggak perlu bikin Zoom nggak apa-apa, direkam aja caranya. Terus nanti diupload ke YouTube, di sharing aja nih. Tap in yang benar itu kayak gini caranya, kayak gitu. Jadi nggak cuma ketik site dua bisnisbekasi.com, tapi lebih banyak langsung ketik ke kata kunci yang ditugasin atau kata kunci yang kita bikin untuk produk atau service kita. Masuk dari sana, itu penting. Kenapa ya? Karena Google akan menganggap, oh ya ini banyak banget nih kata kunci yang masuk ke sini. Ya kan? Nah, yang udah kita setting itu tadi. Nah, nanti mungkin mulai minggu depan kita bisa bikin kayak, yuk hari ini yuk kita coba semuanya eh, searching di kata kunci ini langsung kayak gitu bareng-bareng lah kan, coba mengangkat kata kunci itu kan. Kalau kebayang kan kalau kita ada 50 orang serentak buka itu misal hari itu, Google langsung notice, oh ini langsung jadi tadinya halaman berapa, halaman 3 halaman 4 mungkin sekarang jadi halaman 1 ya kan. Saat ini kita posisi di 14 ya, urutan 14 ya Iya, rata-rata ya Mas. rata-rata. Iya. Nah, mungkin gara-gara kita nanti sering mencari kata kunci yang tertentu tadi, langsung aja, langsung jadi urutan 2 urutan 3 nggak 14 lagi udah, kayak gitu. Jadi teman-teman, aku rasa paham ya, kayak gitu. Kayak gitu Pak Endang, Pak Budi. Iya Pak Catur, noted Pak Catur. Ya, paham, paham, paham. Mungkin sedikit tambahan, Pak. Mungkin dalam waktu dekat mungkin bisa dibuatkan sebuah tutorial atau edukasi lagi mengenai copywriting yang baik dan benar gitu loh. Karena bobot dari artikel juga mempengaruhi SEO. Akan sangat sulit sekali apa ya, artikel kita itu untuk naik ke peringkat 1 itu akan sulit sekali kalau SEO-nya sendiri nggak bagus, isi artikelnya sendiri nggak bagus gitu loh. Jadi mungkin perlu dibuatkan Zoom meeting lagi untuk belajar copywriting yang bagus. Begitu, Pak. Oke Pak, itu sesuai yang tadi aku omongin, kita akan setting minggu depan Pak, untuk itu ya Pak. Oke, baik, Pak. Oke. Ya, melanjutkan tadi tuh yang Mas Imam. Ya, sebenarnya kita juga bisa tuh langsung 50 kayak gitu. Kalau kalau saya pribadi, saya nambahin aja sih. Kalau yang untuk headline bisa sampai 50 langsung buatkan 50 atau 100. Tapi kalau yang panjang-panjang, kalau untuk paragraf, saya biasanya 15 atau 20 atau 30. Karena biasanya kan ntar dia di urutan atau di nomor 15 ke atas, itu dia suka mikir, mikir lama. Dan akhirnya tahu-tahu koneksi hilang, dia terputus. Kita mesti ulang lagi dari awal lagi gitu. Regenerate lagi lah gitu. Nanti seperti itu lagi, di nomor 20 dia bakal putus lagi. Jadi saya sih biasanya ngakalinnya 15, 20, 15 atau 10 kayak gitu. Jadi ya nanti dicoba-coba aja teman-teman bagaimana diskusinya sama ChatGPT. Itu tadi kata Pak Endang juga benar, semakin banyak kita berdiskusi dengan ChatGPT, dia semakin pinter dan jawaban-jawaban itu semakin akurat, semakin sesuai dengan apa yang kita minta lah, kayak gitu. Kenalan dulu aja, nama saya Faris, saya kerjanya apa gitu-gitu. Kasih tahu, ntar dia bakal menyesuaikan tuh jawaban-jawaban kita. Dan dia juga tahu ketika kita tanya, nama saya siapa sih? Ntar dia jawab, nama kamu Faris gitu. Kerjanya ini. Ntar dia tahu. Ya semakin akrab kita, semakin dia juga mengenal kita seperti apa gitu. Kayak gitu sih. Oke, mungkin karena udah terlalu malam ya, kita
Mungkin cukupkan sampai di sini. Kalau misalnya teman-teman mau diskusi lagi, mau kita bahas apa lagi, bisa di komen-komen aja di grup tim 50 atau di melalui hubnya masing-masing, nanti bisa dinaikkan ke melalui leader-leadernya, dinaikkan ke Central Hub, nanti Central Hub naik ke pengurus gitu untuk kita follow up bareng-bareng mengenai entah masalah ataupun saran-saran, mau apa lagi nih kita, mau belajar apa lagi nih kita gitu. Mungkin segitu gitu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam apa tadi tutorialnya banyak salah. Oh ini salah nih, nggak sesuai sama teman-teman yang mungkin udah bisa. Saya mohon maaf. Uh, Bisa chat saya apabila tadi ada salah-salah. Harusnya nggak kayak gini mas, harusnya begini, harusnya begitu. Nah ntar saya koreksi lagi. Saya mungkin sampaikan ke teman-teman apabila memang tadi salah di grup atau mungkin saya buat tutorialnya lagi. Kita tutup. Terima kasih teman-teman udah hadir dan bersilaturahmi di sini. Kita tutup dengan basmalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas wabarakatuh. Faris. Makasih Mas Terima kasih Mas Faris. Faris. Terima kasih Pak